ada beberapa kejadian yang sudah kami ungkap bahwa mereka komunitas awalnya adalah komunitas game. Game ya? Ya, game. Jadi, ayo Rek, ngumpul di tempat ngopi, main game. Mabar. Nah, tapi di sisi lain, ada teman salah satu atau dua orang di kelompok itu masuk ke geng. Nah, banyak nih geng-geng motor di Jombang yang alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap trending yang terjadi di Kabupaten Jombang. Ini banyak, pertama adalah pengeroyokan yang terjadi dengan bahasanya tuh membawa geng motor. Gitu. Terus yang kedua ada asusila dan kekerasan seksual. Jalan Jawa, jalan bayi. Jalan bayi. Nah, Jalan bayi. Dalam bayi soalnya. Mat Kasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI bersama saya Syafiq Manaf. Saya Adi Lontong. Nah, dong, iki wis tahun baru iki. Wis lewat. Terus apa musim anyar? Apa ya? Ojo bojo. Ojo lah, Ojo lah ojo. ya. Bahaya. Bahaya. Nah, di tahun baru ini kan pasti ya kita datang dengan semangat baru. Tapi jangan lupa juga dong. Tahun wingi ya 2024 atau bahkan sebelumnya gitu kan ya. Itu pasti kita juga ngalami hal sing ya mungkin menyenangkan, Mungkin menyedihkan. mungkin merisaukan. Haru biru. Nah, ini kita ngobrol nih soal Apa itu? keamanan, ketertiban apa nih yo? Kejadian kriminal yang ada di Iya. Jombang selama 2024. Nah, sampai siapa? Ambil Pak Kasar Reskrim lah. Di depan kita sudah ada Pak Kasat Reskrim, Bapak AKP Margono Suhendra. terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Lontong. Guru kenalan enggak? Wes sajane. Oh, iya. Kenale Adi. Oh, Adi. Panggilannya Lontong dah. Oh. Lontong aja enggak apa-apa. Siap. Biar Lontong ya, lebih beken. Mas Siap. Lontong. Siap. Oke. Jadi kan berarti enaknya dipanggil apa ya? Syafiq saja Oh, lah. Syafiq. Oke, Syafiq. Oke. Gimana, Mas? Iya. Dan selama 2024 kemarin kan sudah dijelaskan kemarin soal capaian kinerja dari Satreskrim Polres Jombang. Nah, ini sejauh ini memang seperti apa kan? Di Satreskrim ini apa saja yang sudah ditangani selama 2024? Oh, terima kasih, Mas Lontong ya. Iya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk berhadir di podcast ini. Wah, Rasan-rasan nih. Iya, Ya, rasan-rasan semoga dengan ini podcast ini namanya. kita sama-sama memberikan edukasi buat masyarakat Jombang. Jadi terkait saya berbicara kriminalitas di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sesuai dengan data yang saya bawa, ini kurang lebih 694 kasus, Mas. 694 kasus. Namun kebanggaan saya tersendiri bahwa dalam tahun itu pun ada penyelesaian 990 kasus. Jadi kenapa ada perbedaan? Nah, ini saya jelasin nih. iya. Kenapa ada perbedaan bahwa ada kasus-kasus yang di 2023 belum tuntas. belum tuntas, kita juga bisa berhasil menyelesaikan. Sehingga ketika kita melihat data dengan hasil pencapaian penyelesaian perkara, kita masih jauh lebih baik. Berarti bukan 90% malah 100% lebih. Iya, 100% Alhamdulillah. lebih loh Ini ya. atas bekerja sama dengan masyarakat Jombang juga untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Jombang. Dan kalau tadi disampaikan ada 94. 694 di tahun 2024 ya. Nah, itu kan berarti kira-kira ya kan dalam satu hari itu ada 2 peristiwa kriminalitas di Ya, Jombang ya. Kurang lebih. Kurang lebih kan seperti Ya. itu ya kalau diambil rata-rata lah. Nah, kira-kira yang paling menonjol apa dan kemarin? Gini, Mas Afik, semenjak saya menjabat sebagai Kasat Reskrim, saya melihat memang trending yang terjadi di Kabupaten Jombang ini banyak, pertama adalah pengeroyokan yang terjadi dengan bahasanya tuh membawa geng motor. Gitu. Terus yang kedua ada asusila
dan kekerasan seksual. Itu yang paling tinggi. banyak Iya, di Kabupaten Jombang. Namun kami pihak kepolisian pun selalu memberikan himbauan. Dan kalau tadi kan soal kenakalan remaja juga Ya. ada kan. Itu rata-rata di usia berapa nih kalau kenakalan remaja ini? Makasih Mas. Jadi untuk kenakalan remaja selama ini yang kami tangani sebagian besar banyak ketika kita berhadapan dengan undang-undang ini anak di bawah umur dan pelajar, masih hitungan pelajar. Iya, Jadi iya. kalau di undang-undang itu membatasi anak di bawah umur adalah 18 tahun ke bawah. Ya. Dan sebagian besar adalah anak-anak yang memang mungkin ya remaja Jombang lagi mencari Iya, jati jati diri, diri. Oke, itu. oke. Jadi memang kronologi yang sering terjadi mereka kumpul awalnya ayo ngumpul game. Nah, game setelah game mungkin sudah bosen nyari Oke. gitu, ya, nyari ya, ya. mungkin sasaran, nyari kerjaan. Nah, ya kerjaannya tapi arahnya ke negatif. Ya, Sehingga ya. mungkin dengan podcast ini juga mari kita sama-sama memberikan edukasi bahwa memang kita ini negara hukum. Walaupun di bawah umur pun sebenarnya bisa diproses oleh hukum. Namun tetap ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan di Satreskrim. Ada pendampingan dari Dinas Perlindungan Anak, dari Bapas juga ada, sehingga kami juga berusaha untuk ketika anak berhadapan dengan hukum harus ada hukum yang melindunginya juga untuk pendampingan. Seperti itu sih Mas. Biasanya rata-rata masyarakat itu kan berpikir kenapa kok nggak dipenjarakan saja? Karena ini merasakan. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus seperti kelangsungan pendidikan mereka dan sebagainya? Ya, Ini seperti apa, Kang? salah satunya sih seperti itu Mas, bahwa kami melihat mungkin korban dulu, apakah memang korban mengalami luka berat, ataukah memang luka ringan, dan akan dilakukan tes psikologi bagi anak-anak ini. Artinya ketika mereka diamankan atau dibawa nih ke kantor polisi, mereka juga akan dites psikologi Ya, semuanya. dilakukan tes. iya. Apakah memang perilakunya atau memang ada semacam pengaruh dari lingkungan, faktor sehingga dari lingkungan memang kita gitu bisa ya. menyelesaikan permasalahan ini bukan hanya sekedar hukum, tapi ada mungkin kegiatan-kegiatan kepolisian seperti sosialisasi, seperti sambang, itu mungkin bisa mengurangi tingkat kejahatan, khususnya anak di bawah umur sih. Iya, keren loh ya. Iya. Artinya nggak serta-merta ya. Nah, ada itu. proses yang dijalankan. Dan kalau kemarin kan beberapa kali kenakalan remaja itu tidak satu orang dua orang tapi berkelompok. Apakah itu benar-benar dia terorganisir atau kami hanya kumpul-kumpul biasa aja sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa kejadian yang sudah kami ungkap bahwa mereka komunitas awalnya adalah komunitas game. game ya. Ya, game. Jadi ayo Rek ngumpul di tempat ngopi, main game. Mabar gitu kan, ya. Nah, tapi di sisi lain ada teman salah satu atau dua orang di kelompok itu masuk ke geng. Nah, banyak nih geng-geng motor di Jombang yang alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap dan kita berusaha memberantas sehingga memang kondisi di wilayah Jombang juga kondusif. Jadi memang awalnya itu. Jadi awal mula berkumpul tuh karena ajakan game, setelah game mungkin sudah bosan di warung kopi. Ya udah, ayo Rek nyari sasaran. Nah, nyari sasarannya ini memang secara acak ataupun mencari geng motor yang lain. Nah, gimana caranya mereka? Mereka mendeteksi dari identitas. Biasanya kan geng itu dibuatlah kostum menggunakan hoodie hitam, ada tulisan geng motor seperti itu kan. Nah, itulah yang menjadi sasaran mereka. Itu sih Mas. Lah terorganisir itu gangster iki gak terorganisir. Kayak Cilik-cilik macam nanti tadi gangster. Iya. Tapi gak cilik amu dong. Gak tahu aku. Gak tahu ya. Paling ketika cari sasaran kalau lontong dulu ya. Itu mangga tetangga. Nolong. Nepil kan gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting kan habis dapat izin. Kalau nggak dapat izin nyolong berarti. Kalau udah dapat saya tulis sih mohon izin. Iya. Itu soal kenakalan remaja tadi. Tapi keren. Artinya gini, ini juga perlu mungkin disampaikan kepada masyarakat ya bahwa ketika ada anak-anak kita nih ya terutama yang masih pelajar di bawah umur itu ya tidak serta-merta akan langsung
dikenakan dengan hukuman pidana, artinya masih akan ada pendampingan. Betul. Apa tadi namanya? Pemeriksaan psikologi, artinya begitu. Artinya ini mungkin baru bagi saya pribadi mungkin lah ya, atau juga mungkin bagi masyarakat Jombang dan pemirsa di Indonesia kan ya. Se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya, dimanapun lah. Artinya Oh, toh Mbok Jakarta Raya. Oh, Jagat Raya. Ya. Apa ya? Jangan takut lah gitu kan pada teman-teman kepolisian hari ini. Oke, kan kadang begini. Saya orang tua ya, punya anak kemudian nakal yang harus ke polisi. Udahlah, nggak usah takut gitu kan ya. Kita bisa komunikasi justru kan iso mbina. Jadi biar saya luruskan juga ya. Terkait kenakalan remaja khususnya geng motor yang kami amankan itu pelaku utama. Jadi ketika mungkin satu gerombolan berjalan terus ada yang melakukan kejahatan, bukan semuanya. Tetap kita mengamankan semuanya, kita pastikan siapa tersangkanya. Yang tidak terlibat kita melakukan pembinaan. Pembinaannya dari Satreskrim itu wajib lapor. Biasanya kami memberikan kebijaksanaan seminggu 2 kali. Apa sih fungsinya wajib lapor? Biar kita lihat bahwa perilaku anak ini sudah mulai berubah, bisa dikendalikan. Namun yang memang pelaku utama, kita akan melakukan pendampingan oleh Dinas Perlindungan Anak dan juga dari Bapas. Apa sih rekomendasi dari mereka? Oh Pak, dia sudah melakukan kegiatan berulang ternyata. Nah itu memang harus dihadapkan dengan hukum. Tapi kalau memang korban juga dari pihak korban juga mau melakukan dengan restoratif justice, bisa bertemu, bisa mediasikan, itu monggo. Kita memberikan ruang itu, mengingat keadilan untuk masyarakat itu jauh lebih tinggi daripada kita terus melangkah di jalur hukum, walaupun memang karena di situ punya hak, pelapor dan terlapor memiliki hak yang sama. Kalau memang kasus tersebut dari pihak pelapor juga ingin menyelesaikan secara restoratif justice, kami akan berusaha untuk sebagai jembatan untuk hal tersebut. Tapi kasus-kasus pengeroyokan itu, geng motor itu ada juga kan yang melakukan proses perdamaian itu? Proses perdamaian itu keinginan dari pelapor dan juga terlapor. Ada kesepakatan bersama. Iya, ada. Berapa persen? Khusus ya sangat sedikit sih Mas, karena dari pendamping itu melihat dari korban juga. Apakah korban itu luka berat, luka ringan? Kalau mungkin hanya sekedar dipukul dan ada titik temu untuk mediasi, itu kita akan berusaha untuk mengarah seperti ke sana. Nah, ini Dan untuk saling mawas diri dan menjaga anak-anak agar tidak keluar ya. Ini rata-rata mereka mencari sasaran yang seperti apa? Agar biar saya punya anak ini. Iki identitas sing digoleki seperti ini. Wis awakmu aja nggawe pakaian ngene-ngene. Nah, itu apa yang jadi? Beberapa kasus yang kami tangani memang sebagian besar anak-anak ini mencari identitas seperti apa geng motor. Jadi kan ada beberapa geng motor yang sudah terdengar lah di Jombang, sehingga itulah yang mereka cari karena patokannya mereka adalah baju atau hoodie yang digunakan, dan sebagian besar menggunakan baju yang warna hitam. Itulah yang menjadi sasaran. Biasanya kalau misalnya ada anak yang menggunakan itu sendiri atau berdua, nah itulah yang sering. Tapi kalau lagi berkumpul itu jarang terjadi. Tapi kalau sering pada saat jalan sering, cuma satu orang, nah itulah yang sering diserang, habis itu udah hilang. Melihat kelemahan. Iya, dia melihat ada ini sendiri nih, ayo kita hajar, habis itu kita lari ya, seperti itu sih. Pak ya cupu. Iya. Wani ini keroyok. Iya. Nah, itu tadi ibu-ibu bapak-bapak nggih, kanca rasan-rasan. Anake aja dijak metu bengi aja oleh metu bengi. Ya, nggih klambi putih Kak. Kuplukan. Budal nang pesantren. Budal nang pesantren. Nah, dan tadi itu soal apa namanya yang kasus kekerasan, kasus geng motor dan yang ya cukup meresahkan lah ya untuk generasi muda kita. Nah, kasus kedua yang disenjengkan sampai tadi kan soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini sampai berapa Dan kalau di tahun kemarin? Kalau kasus perempuan dan anak ini kurang lebih sekitar 300 ya Mas ya. Jadi hampir seimbang antara kasus kekerasan dengan. Nah, jadi kasus kekerasan seksual khususnya di bawah umur memang banyak faktor yang terjadi di dalam. Pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah pengawasan orang tua. Yang ketiga adalah pergaulan. Itu sih Mas, faktor 3 itu yang paling utama.
Kalau ini pelaku-pelakunya ini rata-rata apa? Dia keluarga sendiri, pacar, ataukah teman sekolah gitu? Jadi banyak sekali kejadiannya pacar yang punya hubungan dekat, pacaran. Nah, mereka ini yang sering tidak dilakukan pengawasan oleh orang tua. Sehingga kadang pulangnya larut malam. Pada saat terjadi sesuatu dengan anaknya, khususnya perempuan, mungkin pada saat pulang tuh kok ini sudah mulai berubah, perilakunya berubah. Disitulah orang tua mulai curiga. Telah dilakukan mungkin bertanya kepada anaknya, terus ketahuan mungkin sudah dilakukan persetubuhan misalnya kan, barulah dilaporkan ke kepolisian. Itu yang menjadi kendala buat kita sih. Kalau memang ternyata kita sangat menyayangkan kalau tidak ada pengawasan dari orang tua. Oke. Lagi-lagi soal pengawasan orang tua, remaja dan pengaruh lingkungan juga. Iya. Kayaknya masih juga relate dengan apa yang kita sampaikan, kita bicarakan soal tadi ya, yang anak-anak muda geng-geng gerombolan. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan nih oleh orang tua atau masyarakat Jombang lah secara umum, apa ini, Dan? Jadi kami dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dengan harapan dengan penyuluhan itu kita sama-sama belajar. Di sekolah itu tempat lembaga pendidikan, kita belajar yang baik. Kita mengetahui yang tidak baik dan tidak dilaksanakan, itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk geng motor, itu kepolisian setiap malam itu dilakukan patroli. Baik tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Khusus untuk kekerasan seksual terhadap anak, itu kembali kepada pengawasan orang tua. Jadi harapannya kami, orang tua bisa melakukan pengawasan khusus anak-anak yang di bawah umur yang mungkin sudah merasa sering keluar malam atau mungkin sudah punya teman dekat yang berlawanan jenis, itu sebisa mungkin dilakukan pengawasan langsung. Syukur-syukur nih Mas, ini saya mohon maaf ya. Pada mungkin udah jam malam itu sesegera mungkin ditelepon anaknya. Dia di mana? Mas di mana? Ayo pulang, udah malam. Itu jauh lebih baik karena sampai saat ini ketika kita melakukan penanganan, hal itu sudah tidak pernah dilakukan oleh orang tua. Bahaya ini berarti. Saya jadi ingat Dan, waktu masih kecil ya, walaupun sekarang juga masih kecil sih. Dulu itu kalau sudah jam 9 malam, kita belum pulang, aduh pastilah ya, bapak itu nyari muter-muter, kebingungan, nyampe rumah jelas dimarahi gitu kan ya. Iya, memang kalau kemarin hasilnya sudah jarang yang begitu Dan ya? Sudah jarang. Bahkan ya orang tua tuh sampai angkat tangan mengingatkan anaknya. Pak polisi saya sudah ingatin terus tapi tidak bisa. Nah, ketika orang tua sudah memunculkan rasa pesimisnya, anak ini semakin tidak bisa dikendalikan. Namun kita kembali kepada tanggung jawab orang tua. Apapun ceritanya, dia seorang anak, kita yang harus mengendalikan. Kalau saya sih seperti itu. Nah, kalau tadi untuk geng motor kan sudah ada patroli gitu ya. Nah, untuk selain penyuluhan nih Dan, tadi ke sekolah-sekolah gitu ya, soal yang kekerasan terhadap kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap perempuan ya, di pelajar ini, ada enggak layanan yang bisa diakses pelajar nih ya? Umpamanya, wah aku ini kayaknya jadi korban bullying, atau saya ini kayaknya bisa jadi rentan nih kena pelecehan oleh teman atau pacar, itu ada nggak layanan yang bisa diakses? Terima kasih Mas. Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Kapolres AKBP Eko Bagus Riyadi, beliau itu selalu memberikan audiensi. Nah, kemarin kita sudah melakukan audiensi ke seluruh guru BK di sekolah Jombang. Beliau mengumpulkan guru BK, harapannya ini komunikasi secara cepat. Ketika memang ada kejadian khususnya di sekolah, sebisa mungkin kita langsung menindaklanjuti sehingga tidak menjalar kemana-mana. Karena ya saya mohon maaf, di sekolah pun memang kita tidak pungkiri banyak kejadian bullying, terus kekerasan seksual. Sehingga kemarin Pak Kapolres Jombang mengumpulkan guru BK, harapannya untuk itu. Jadi dari guru BK pun sudah bisa melapor di grup itu, sudah dibuat. Nanti dari PPA
akan langsung datangi ke TKP. Oh, artinya hari ini sudah ada Sudah, forum guru sudah. BK gitu ya. Sudah. Bersama dengan Itu teman-teman polisi. baru dibentuk di era Pak Ya, Kapolres. Pak Kapolres. Ya. Dan kalau bahas soal kekerasan seksual ini Iya. kan fungsi polisi pastinya menindak pelaku. Nah, Pelaku. apakah ada fungsi lain untuk keberlangsungan mental si korban di kepolisian ini? Terkait pemeriksaan mental, kita bekerja sama dengan RSUD. Bagaimana RSUD nanti dari psikologinya yang menilai bahwa memang apakah ada pengaruh sangat drastis terhadap korban yang dilakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual ataupun bullying. Karena memang dampak dari kejadian tersebut, baik kekerasan, baik bullying ini sangat berpengaruh Ya. kepada kehidupannya nanti. Karena dia akan menyendiri, akan merasa terasingi. Ya. Itu yang kita sangat rawan terhadap anak-anak zaman sekarang, yang harapan kami anak-anak bangsa Indonesia ini cukup baik, cukup bagus untuk kemajuan bangsa kita. Apalagi kan beberapa kasus ada yang korbannya masih SD, Iya, ya kan? betul. Terus SMP. Itu gimana untuk memotivasi semangat hidup mereka ini? Kalau motivasi pada dasarnya ketika kita mengetahui itu korban, jangan sesekali menyudutkan. Oke. Ya. Syukur-syukur kita mengajak ngobrol, berkumpul lagi, ikut serta dalam kegiatan positif. Harapannya tuh agar moralnya kembali, Kepercayaan dirinya kepercayaannya kembali, dan dia bisa melupakan kejadian yang sudah dia alami. Dan saya menyadari bahwa dengan perkembangan zaman, bahkan mungkin ya anak-anak kita yang SD pun sudah menggunakan handphone. Nah, itulah betul. hasil analisanya kita itu sebagai pintu masuk, mulai dari kekerasan anak, dari kekerasan seksual. Nah, pengaruh-pengaruh itu sangat mudah masuk melalui media sosial. Karena ya itu tadi balik kembali pengawasan orang tua. Jadi handphone itu kan sebenarnya ada mode khusus anak. Oke, Harapan kami seperti itu, sehingga ketika dia membuka sosial media itu dia dibatasi untuk tidak melihat hal-hal yang seharusnya belum dilihat. Atau kalau kemudian tidak, atau anaknya pinter gitu ya, Iya. modenya itu hanya dibobol gitu ya, minimal kita ngecek lah ya Iya, tiap hari. iya, benar. Saat anak sudah tidur. Iya. Tapi ya ini sih syukur-syukur dia nggak hapus historinya. Tapi mereka itu rata-rata nggak berpikiran, dan buntut dari perlakuan dia, perbuatan dia tidak berpikir sampai ke situ, dan rata-rata pelaku itu. Namanya pelaku itu kan sudah mempengaruhi psikologis ya. Iya. Kadang mencoba-coba. Jadi anak-anak remaja sekarang tuh awalnya mencoba-coba. Mungkin ketagihan, mungkin karena merasa tidak ada laporan. Nah, karena kejadian ini, kejadian yang sering terjadi, bahkan itu sudah terjadi 2 kali bahkan 3 kali kekerasan seksual. Baru orang tua mengetahui. Gitu. Jadi ketika memang dari orang tua mungkin ya, kalau sudah melihat ada perilaku yang berubah, harapan kami ke pihak kepolisian agar coba dilakukan pengawasan, mungkin ya dari handphonenya atau mungkin dari story-nya. Takutnya memang dia sudah menyembunyikan juga, karena anak tuh juga pasti takut nih. Ketika orang tua saya tahu, saya pasti akan dimarahin seperti itu. Tapi orang tua itu juga harus belajar. Lah gaptek piye gitu. Nah, kalau ini dan modus-modusnya seperti apa? Apakah bujuk rayu, ayo tak janikah, atau seperti apa? Jadi banyak kejadian adalah bujuk rayu. Jadi memang sangat mudah sekali ketika awalnya sudah dekat. Apalagi sudah berpacaran. Nah, ini bujuk rayunya nih cepat sekali. Memang harapannya kami juga jangan sampai, kalau saya tidak salah ya, pada saat sekolah itu kan ada pelajaran terkait IPA mungkin ya. Seingat saya itu kan IPA, ya biologi. IPA biologi kan ada bahwa batas seksual manusia. Sebenarnya pelajaran itu ada, sehingga memang modus-modus yang paling banyak yang terjadi di Jombang itu adalah bujuk rayu. Ya mungkin saya tak pacarin sampai nikah, seperti gitu, itu. Atau mungkin diiming-imingi misalnya, seperti itu sih. Buktikan cintamu. Mas. Cinta. Iya, itu memang bujuk rayu yang paling mujarab kayaknya. Mujarab, iya. Pengalaman.
Kan tadi bojo. Kan bahasanya cinta itu buta kan. Iya. Kalau dibujuk rayu karena saling suka ya itu sangat mudah. Namun ya kejadian itu memang di luar dari kendali pengawasan orang tua, sehingga memang orang tua mengetahui itu pasti sudah terjadi bahkan lebih dari sekali. Artinya tidak hanya kemudian orang tua pengawasan, tapi Iya. juga apa ya? Sekolah juga, Mas. Sekolah kemudian apa ya memberikan pelajaran kepada adik-adik kita, anak-anak kita biar logis gitu Iya. lah, ya kan. Nek A maka B gitu Iya. ya. Kayak gitulah ya. Ya. Abot negara iki. Rek. Ojo disonggok dhewe Mas sakjane iki. Oh iya, Iya. ono Pak Kasat. Ono Pak Kasat. Ya. Nah, itu kalau pencabulan, kekerasan seksual, hukumannya sampai berapa sih, Nan? Kayak gitu. Jadi kalau pencabulan itu maksimalnya 15 tahun, Mas. 15 tahun karena dia masuk ke leg spesialis gitu. Jadi memang ancamannya sangat tinggi itu, harapannya agar bisa ditekan nih kejadian terkait kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan. Karena kita mengetahui bahwa pemerintah pun menjadi atensi kaum-kaum rentan yaitu perempuan dan anak gitu sih, Mas. Nah, Rek, warga Jombang, warga Indonesia, warga pemirsa YouTube 15 tahun, Rek. 15 tahun. Makanya nek kadung kepingin ya Piye. ilingo 15 tahun gitu loh. Ya ditahan. Itu lah. maksimal ya, ancaman Ya. maksimal. Tak kira tuh kayak pilihan. Ojo lah. Pilihannya mau siji. Apa? Nikah. Ya. Itu solusi. Tapi jangan nikah muda loh, Mas. Nikah di bawah umur. Oh iya. Ayo. Ya, apalagi nikah di bawah kasur gak? Keroken. Oh. Iya. Iya. Kekerasan seksual sudah, terus kenakalan remaja sudah. Nah, ini nih yang kemarin sempat Viral. ramai, sempat viral soal judi online nih. Oh. Nah, Jombang nih ada kan kasus judi Jadi online? terkait judi online kemarin sesuai dengan cita-citanya Bapak Presiden kita yang baru, beliau memperhatikan terkait judi online yang sudah merugikan negara. Kami juga menindaklanjuti ada 2 kasus judi online yang sudah kita tangani. Jadi memang ancaman judi online sendiri memang sangat berat. Iya. Maksimal 6 tahun. Walaupun bahasanya di handphone sendiri ya, Iya, tapi iya. judi online itu sangat mempengaruhi baik psikis, baik perilaku dan juga di di lingkungan hidup sosial. Lingkungan sosial itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Jadi judi online yang dibuat oleh sistem itu hitungannya memenangkan terlebih dahulu. Oke. Banyak sekali ada Iya, kejadian bisa lihat di video bahwa memang judi online itu di sistem. Awalnya diberikan menang dulu, Iya. setelah itu dia pasang lagi, baru diberikan kalah. Karena wah saya dulu pernah menang nih, saya coba lagi. Nah psikologi itu yang lagi dimainkan oleh sistem itu, sehingga memang banyak sekali pembelajaran yang sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa judi online itu di sistem loh. Monggo dilihat di YouTube banyak sekali. Ya. Sehingga ya memang dari pribadi untuk menahan diri untuk tidak masuk di judi online tuh kembali ke pribadi masing-masing. Iya, Mas. Karena ya saat ini kita menyadari anak-anak sudah bisa mengakses semua. Iya, Bahkan betul, orang betul, tua, betul. bahkan yang sudah dewasa pun bisa mengakses dengan menggunakan handphone. Ya. Apalagi dengan iming-iming, wah, gacor apa namanya biasanya istilahnya? Gak main. Itulah ya, lali aku istilah-istilahnya itu ya. Gaya mau. Ya. Itulah ya. Itu kalau namanya judi online kan pasti ini ya berkaitan dengan daring internet. Kalau polisi itu ada patroli cyber untuk mencegah itu nanti. Oh, ada. Untuk mendeteksi. Jadi kepolisian selalu melakukan cyber patrol terhadap web-web yang sering digunakan untuk diakses. Nah, cuman namanya mafia judi online ini kan dia punya banyak cara. Berubah lagi. Jadi IP address-nya tuh bisa dirubah, akhirnya bisa dibuka lagi. IP diblok sama tim cyber misalnya, nanti dia berubah lagi IP-nya, berubah lagi. Nah, itu yang memang menjadi kendala kepada pihak kepolisian bahwa sistem ini yang harus kita hentikan. Mungkin di blok atau mungkin aksesnya kita harus berhentikan itu sehingga bisa menekan apa ya bahasanya korban kali ya Mas ya. Iya. Tapi korban. korbannya banyak. Yang jelas itu korbannya tidak merasa jadi Iya, korban. benar. Itu yang
persoalan yang ya. tadi saya bilang bahwa psikologi di judi online itu sedang dimainkan. Kamu pertama dikasih menang, nggak apa-apa. Setelah itu saya sedot pelan. Itu yang terjadi. Dan itulah yang membuat dasar manusia atau logika manusia ya namanya, wah saya menang pertama 1 juta dapat nih misalnya. Itu udah akhirnya menimbulkan rasa emosi dia untuk, saya main lagi siapa tahu menang lagi ya. Kayak gitu. Gitu. Tapi kalau judi ini kan tidak mengenal usia, tidak Iya. mengenal kasta sosial dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mencegah judul ini tidak merambah ke kepolisian juga ke satuan jenengan, ada langkah-langkah kan untuk mencegah. Jadi itu kalau di untuk di tubuh kepolisian sendiri, setiap jam pimpinan itu dilakukan pengecekan langsung oleh Pak Kapolres, oleh Wakapolres, bahkan yang memang fungsinya adalah provos itu langsung pengecekan handphone masing-masing. Jadi anggota dilakukan pengecekan baik penampilan dan juga handphone, dilihat historinya, dilihat transaksinya, itu dicek. Karena memang menjadi atensi pimpinan juga bahwa kepolisian tidak boleh melakukan judi online, apalagi membackingi judi online. Itu pemeriksaannya pastinya secara mendadak ya. Secara mendadak. Pokoknya diapelkan tanpa sepengetahuan langsung disidak seperti itu sih. Tapi alhamdulillah clear ya. Oh clear, alhamdulillah Polres Jombang di bawah pimpinan Pak Kapolres ini sangat clear. Siap. Tidak ada anggota yang melakukan judi online. Dan hal terburuk yang mempengaruhi pelaku judi online ini apa? Apa sampai ke KDRT juga? Biasanya kan kalau sudah judek nih, kalah judi, kalah banyak, KDRT juga. Ada juga ya sampai segitu kan? Oh ya, Mas, judi online itu seperti orang sakau ya, karena berulang-ulang. Yang tadi saya bilang, emosinya, psikologinya sedang dimainkan, sehingga ketika dia kalah, dia akan mencari modal lagi untuk dipasang kembali. Harapannya apa? Harapannya menang. Yeah. Ternyata dikalahkan lagi sama sistem. Nah, itulah yang memang sangat rawan ketika masyarakat tidak menyadari. Iya. Ya. Kenapa tidak menyadari ya? Itu tadi awalnya diberikan kemenangan. Awalnya dibuktikan Diiming-imingi menang. Ya. Habis menang banyak nih, ternyata habis itu disedot. Itu sih, Mas. Efek. Dampaknya pun ketika memang sudah mencari uang untuk dipasang kembali, nah ini kembali lagi. Pasti ya arahnya ke pencurian, arahnya ke peminjaman online. Nah, kan banyak sekali pinjol. Ya. Dengan identitas sekarang kita sangat mudah untuk melakukan pinjol kan. Nah, itu yang sering terjadi. Akhirnya karena kekalahan ngambil uang utang. Jadi hanya muter siklus itu yang bisa mengakibatkan ya hubungan rumah tangga, ada istri yang tidak dinafkahi. Itu yang akhirnya berantakan. Memang ya harapan kami ya masyarakat bisa menyadari itu bahwa namanya judi itu tidak ada yang menang, tidak ada yang memperkaya diri. Itu sih, Mas. Judi pasti kalah, ya kan? Pada akhirnya kalah, tapi kan enak. Jadi ketagihan gitu ya. Ada efek apa Ya. Efek deg-degan, efek apa lagi loh? Nah, iya Dan, ini barangkali apa yang bisa diingatkan kepada masyarakat, apa yang bisa diimbau kepada masyarakat terkait tadi yang sudah kita bahas. Terima kasih Mas Lonton dan Mas Afik. Saya selaku Kasat Reskrim Polres Jombang selalu menghimbau kepada masyarakat Jombang yang pertama kita meningkatkan iman dan ketakwaan dulu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang baik, insya Allah perilaku kita baik. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat Jombang khususnya orang tua untuk dilakukan pengawasan secara melekat terhadap anak, khususnya anak di bawah umur yang mungkin masih sekolah, yang mungkin masih berpendidikan, karena kebanggaan orang tua ketika melihat anak itu sukses. Sehingga kita harus kembali kepada jati diri orang tua dan tugas orang tua untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, untuk anak-anak yang memang saat ini sedang mencari jati diri, berilah perilaku atau jati dirinya ke arah yang positif. Mungkin ikut olahraga, ada prestasi, atau mungkin ada kompetisi olahraga. Hal-hal positif itu yang bisa menggiring pemikiran kita juga ke yang positif. Dan yang terakhir, kami berharap kepada masyarakat Jombang, mari sama-sama menjaga kondusivitas di Kabupaten Jombang, mengingat Kabupaten Jombang ini dengan
simbol bahwa Jombang adalah kota santri. Mari kita jaga ketentraman, ketertiban, bahkan rukun di Kabupaten Jombang. Mungkin itu sih Mas. Itu warga Jombang, warga Jombang mana? Warga YouTube sekalian. Konco rasan-rasan. Konco rasan-rasan. Konco rasan-rasan. Itu posnya untuk kita semuanya, mulai anak-anak juga kita, juga orang tua kita ini sangat bermanfaat untuk ya kita akan menuju Indonesia emas dong. Amin, amin. Ya kan? Ini agar akan tercipta nanti generasi tangguh yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan. Menuju kejayaan. Olimat Kasan. Jalan Jawa, jalan bayi. Jalan bayi. Jalan bayi. Jalan bayi soalnya. Mat Kasan. Jalan Jawa, jalan Bali, menturus omai Mat Kasan. Here ojo lali, dukung terus rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.